Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan kali ini. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dalam melaksanakan mengisi kegiatan di ibadah bulan puasa. Terkhusus bagi kita semua pemirsa, sahabat Syar'in, dan terlebih lagi kepada siswa-siswi SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah dan kita semua juga dapat melaksanakan ibadah sampai nanti berbuka puasa dan sampai selesai pada bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu yang berselawat insyaallah nanti diberikan syafaat di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, di sini kita mempunyai program, salah satu program di bulan Ramadan, yaitu Question and Answer yang bertajuk dan yang bertemakan bulan Ramadan ini. Tentunya banyak satu persatu persoalan mungkin yang nampak oleh kita semua selama di bulan Ramadan. Mungkin di antara Ananda semua pemirsa Syar'in yang ingin berdiskusi, yang ingin tanya jawab, kita sudah bukakan di lembaran-lembaran sosial media Instagram. Oleh karena itu sudah terkumpul di sini beberapa pertanyaan, insya Allah akan kita jawab dan akan kita diskusikan semaksimal mungkin insya Allah. Nah, yang pertama di sini dari Al-Mukarram Dedi _Kurniawan S. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, untuk zakat fitrah apakah boleh dibayar di awal-awal Ramadan dan kapankah batas terakhir pembayaran zakat fitrahnya? Mohon dijawab ya Pak Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Afwan wa iyyakum. Terima kasih kepada username Dedi Kurniawan. Nah, mengenai zakat fitrah yang diturunkan perintahnya pada bulan Ramadan, sebetulnya itu sudah dimulai di awal. Namun di Indonesia tentu merumuskan berapa edaran itu, berapa zakat yang harus dikeluarkan di setiap, misalnya beras belida berapa, misalnya beras anak daro juga berapa, dan begitu seterusnya. Dan itu juga turun dari Kementerian Agama. Biasanya 1 minggu Ramadan atau minggu pertama di awal Ramadan itu menyebarkan edaran, dan sekarang sudah disebarkan edaran itu dan sudah bisa dimulai. Namun kendala yang kedua adalah, bukan kendala tetapi ini bisa dibilang karena terlalu sibuk kita beribadah sehingga lupa. Kemudian pengurus masjid ataupun pengurus musholla ataupun biasa disebut dengan panitia amil zakatnya yang biasa dibentuk di pertengahan bulan Ramadan. Inilah yang menyebabkan di kita Indonesia selalu membayar zakat fitrahnya dibuka pada malam-malam ke-17, malam ke-20 atau puasa ke-20 sampai nanti terakhir. Nah, kemudian batas daripada pembayaran zakat fitrah ini adalah kalau menurut riwayat hadis Rasulullah SAW sampai khatib naik mimbar pada saat sholat hari raya Idul Fitri itu. Itulah batas sebenarnya. Namun ada lagi pendapat lain mengatakan bahwasanya batas pembayaran zakat fitrah ini ketika ufuk ataupun sudah terbit fajarnya Idul Fitri. Nah, inilah. Nah, perbedaan di sini bukan berarti silakan kaum muslimin pemirsa Syar'in yang ingin mau menunggu sampai fajar silakan, yang menunggu pembayaran batasnya ketika khatib naik mimbar juga tak masalah. Namun kenapa demikian di panitia Ramadan, di panitia amil zakat itu untuk menyerukan batas akhirnya selalu di ujung-ujung puasa paling akhir, biasa itu di malam takbir biasanya selesai itu.
Kenapa? Karena panitia, pengurus masjid, pengurus musola juga akan mengatur lagi untuk persiapan sholat Id dan sholat Idul Fitri. Nah itu dia. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan jawaban tadi bisa diterima dengan baik kepada user tadi yang Dedi Kurniawan di sini. Terima kasih. Kemudian berikutnya ini dari Januar Rasidin. Ustadz, kalau kita sedang di perjalanan, lebih utama berbuka puasa atau tetap menjalankan puasa? Dan apa batas jarak perjalanan yang termasuk dalam musafir? Jazakallah khairun. Masya Allah. Ketika kita sedang melakukan perjalanan, apakah boleh kita berbuka puasa? Lihat dulu perjalanan kita yang seperti apa. Perjalanan kita ada dua kategori di sini. Yang pertama, apakah dia disebut musafir? Yang pertama disebut dengan mukim. Nah, ketika musafir, dalam riwayat Rasulullah diperintahkan yang disebut dengan musafir adalah perjalanan yang dalam notabene-nya 80 km. Namun 80 km di zaman Nabi tidak sama dengan 80 km di zaman sekarang. Di zaman Nabi 80 km itu kendaraannya onta dan keledai. Sementara sekarang 80 km dan kendaraan sepeda motor itu sudah bisa ditempuh dengan waktu 1,5 jam, Pama. Nah, jadi untuk yang disebut dengan musafir itu oleh para ulama itu adalah bagaimana dia langsung bermukim selama 3 hari. Misalnya saya pergi terbang ke Italia pada nanti siang ini. Ketika saya sampai itu di Italia, saya boleh berbuka puasa. Dan saya juga boleh tidak berpuasa. Dan ini adalah dispensasi. Tentunya musafir ini perjalanan yang memang betul-betul perjalanan yang ada kesulitan. Kesulitan dalam perjalanannya jauh, sangat jauh sekali bahkan sampai ke luar negeri, keluar Eropa sana mungkin barangkali. Dan kemudian kesulitannya lagi adalah kesulitannya itu musafir yang memang tidak ada niat untuk melaksanakan kemaksiatan. Kalau kita musafir dalam berpuasa tapi hal kemaksiatan tujuannya mungkin untuk korupsi, untuk ada tanda tangan kontrak seperti tanda tangan hal-hal yang tidak baik, itu tentu tidak diperbolehkan dan itu menjadi batal puasanya gitu. Masya Allah, itulah jawaban, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Kemudian dari Reni Despari, ini Bu Reni mungkin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang tukang bangunan yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena pekerjaannya? Lalu bagaimana hukumnya jika tukangnya minta disediakan konsumsi dengan tuan rumahnya? Mohon pencerahannya Ustaz. Allahu Akbar. Seorang tukang bangunan yang bekerja lalu disodorkan makanan dari tuan rumahnya kepada si pekerjanya karena minta dispensasi mungkin. Syarat berpuasa apabila ia sudah niat di malam harinya, maka ia wajib hukumnya untuk berpuasa. Wajib hukumnya berpuasa dari pagi, dari subuh sampai nanti waktu maghrib. Pekerjaannya keras, iya, itulah yang namanya kehidupan. Pekerjaannya berat, iya memang itulah dia resiko pekerjaan. Bagaimanakah ia akan sampai atau tidaknya puasa seorang pekerja itu ataupun tukang bangunan yang disampaikan oleh Ibu Reni tadi ini, itu tergantung dari manusianya sendiri. Yang penting ia sudah niat di dalam rumahnya atau dari rumah sudah niat itu berpuasa di malam harinya untuk esok hari. Nah, perkara puasanya sampai atau tidak, usahakanlah sampai gitu. Kalaupun memang tak sampai kondisi darurat dengan memang pekerjaan yang sangat berat di bawah terik matahari mungkin barangkali, lalu ia batalkan puasanya mungkin setengah hari, itu menjadi perkara manusia itu sendiri, perkara dia sendiri. Apakah ia bertanggungjawabkan nanti atau tidak? Tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya gitu. Nah, bagaimana pula
dengan kita sebagai tuan rumah yang memberikan minuman atau makanan kepada orang pekerja itu, sementara pekerja itu la ilaha illallah. Pekerjaan orang itu adalah orang muslim juga yang sudah diwajibkan untuk berpuasa. Tentu ini menjadi tanggung jawab si pemilik rumah itu sendiri. Pemilik rumah itu bertanggung jawab terhadap perkara dosa yang akan ditanggungnya. Allahu Akbar, na'udzubillah. Nah inilah dia. Jadi kalau kita tuan rumah bekerja, usahakanlah bekerja dengan orang yang memang pertama melaksanakan sholat, ketika berpuasa, ya sebaiknya dilaksanakan puasa. Kalaupun tidak sanggup berpuasa, boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan dengan uzur. Nah ini catatannya adalah ada uzur di dalamnya. Dengan keadaan darurat, dengan keadaan yang memaksa mungkin barangkali, lalu ia batalkan puasanya. Tetapi puasa ini wajib ia qada, wajib dia ganti. Kenapa? Yang dia laksanakan adalah puasa wajib, tentu harus wajib juga ia menggantinya. Kapan menggantinya? Terserah daripada dia sendiri. Nah itu dia. Jadi kalau kita memberikan menyodorkan makanan ataupun minuman kepada itu si pekerja, ya kita juga ikut menanggung dosa daripada pekerja tersebut yang tidak puasa, bahkan kita pun yang memberikan makanan dan minuman, berapa pula besar dosanya, dilipat gandakan. Masya Allah, na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, dari masih Ibu Reni. Izin bertanya lagi, silakan Bu. Bagaimana hukumnya vaksin booster di bulan Ramadan? Apakah sah-sah saja atau bagaimana? Karena syarat mudik kata Pak Presiden harus booster Ustadz. Mohon pencerahannya juga ya Ustadz. Wah. Jadi hal mudik ini saya tak ikut campur Bu. Tapi perihal vaksin ataupun booster, MUI sudah mengeluarkan fatwa. Di tahun 2021, apapun jenis vaksinnya yang namanya menyuntikkan ke anggota tubuh yang kecuali dari 5 lubang. Lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang buang air besar dan buang air kecil. Selain daripada 5 ini, puasa tetap jalan dan puasa tetap sah. Apapun jenis boosternya, apapun jenis vaksinnya, puasa tetap sah. Nah, perihal untuk pulang kampung, mudik, kita tunggu saja perkembangannya. Pemirsa Syar'in yang berbahagia, kita lanjutkan kembali, yaitu dari Ade Putih Utami 18. Ini Bu Ade mungkin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Apa hukumnya IRT yang sedang puasa yang icip-icip rasa masakan saat menyiapkan bukaan puasa? Karena ada yang bilang sah-sah saja asal hanya sampai ujung lidah. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih Bu. Ibu-ibu yang di rumah kalau masak ingin mencicipi hidangan boleh, tapi jangan banyak-banyak Bu. Boleh dicicip itu hidangan, boleh dicicip itu makanannya, masakan kita. Mungkin garam yang kurang, mungkin gula yang terlebih, mungkin ada yang terkurang itu airnya dan segala macam. Boleh diicip memang di ujung lidah. Itu makruh hukumnya. Tapi kalau terlalu berlebihan, terlalu banyak, itu bukan lagi yang disebut dengan mengicip. Yang namanya mengicip bagaimana kita merasakan ini bumbunya bagaimana, ini rendangnya udah sempurna atau belum, ini masakan sudah pas atau belum cabenya dan segala macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kemudian ini dari Miss Siska.Hayati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh diceritakan Ustadz mengenai budaya imsak di negara kita? Karena di banyak negara penanda mulai puasa adalah azan subuh. Terima kasih Bu Siska. Imsak di Indonesia memang hanya ada imsak, cuman aja di Indonesia. Indonesia hanya punya satu istilah penanda sebagai puasa, itu adalah imsak ataupun serine. Di negara lain, nah kenapa di Indonesia ini menggunakan imsak? Karena di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu memulai persiapan imsak,
persiapan puasa adalah ketika imsak. Ketika misalnya subuh jam 4, subuh itu jam 4.55, artinya 10 menit sebelum azan subuh itu biasanya imsak. Imsak ini penanda atau lampu kuning, biasa disebut lampu kuning sebagai petanda bahwanya hati-hati ini subuh mau mulai. Nah, perkara kita apakah kita masih makan atau tidak, ketika masih imsak masih boleh kita untuk makan. Kita masih boleh untuk makan, kita masih boleh minum, tetapi ini masih persiapan. Kalau sudah waktu subuh masuk, azan subuh sudah berkumandang, muntahkan itu makanan. Nah, perkara mengenai budaya imsak, imsak ini ada sejarah dan sirahnya masing-masing. Karena ada peran dua muazin terkenal, yaitu Bilal bin Rabah. Nah, satu lagi adalah Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ketika di hadis Rasulullah disampaikan bahwasanya kalau Bilal yang azan boleh makan. Nah, padahal Bilal azan itu sebelum subuh. Abdullah bin Abi Ummi Maktum azan waktu masuk subuh. Nah, ini hadisnya kalau kita perpanjang, itu yang kita buka kitab lagi. Masya Allah, ma'asyiral muslimin, pemirsa Syir'in yang berbahagia. Itulah tadi beberapa pertanyaan. Dan kemudian kita lanjutkan lagi beberapa pertanyaan dari siswa-siswi SMK Mengenai Penerbangan dan pemirsa Syir'in dimanapun berada. Kita lihatkan di sini ada pertanyaan juga, Ki Lucky _ Assalamualaikum Pak. Izin bertanya, menelan air ludah pas puasa batal enggak puasanya Pak? Waduh. Menelan air ludah batal enggak puasanya? Tidak. Karena yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan benda ke lubang, ke 5 lubang. Itu tadi, lubang mulut, hidung, telinga, lubang buang air besar, buang air kecil. Nah, perkara di sini menelan air ludah itu tidak membatalkan puasa karena air ludah itu sudah alaminya terbentuk di dalam mulut kita. Dan itu juga berpengaruh terhadap gigi, terhadap gusi, terhadap mulut kita juga karena dia adalah mengandung enzim. Enzim ini juga berpengaruh kepada kesehatan mulut kita juga. Kemudian dari Widya Ayu, alasan mengapa wanita harus mengganti puasanya ketika mendapat haid di bulan Ramadan? Karena wanita mendapatkan dispensasi. Karena dia haid harus mengganti puasanya. Beda dengan laki-laki, inilah keistimewaan perempuan. Perempuan itu banyak keistimewaannya. Ketika melahirkan, ketika menyusui, ketika haid, itu puasanya didispensasi dan diqada ataupun diganti. Diganti pada bulan-bulan berikutnya, kapan wanita tersebut bisa dan sanggup untuk mengganti puasanya yang sudah termakan ataupun sudah terpakai ketika datang bulan atau haid. Nah, alasannya adalah karena wanita ini mempunyai satu fisik yang alamiah. Alami yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Oleh sebab itu, laki-laki tidak ada alasan untuk membatalkan puasa, untuk tidak berpuasa, untuk dispensasi puasanya. Kecuali dalam perjalanan, kecuali dalam sakit, kecuali dalam uzur yang ditentukan. Tetapi wanita berbeda. Wanita punya yang disebut dengan alamiah dia, tidak ada dia yang meminta, karena itu memang dari Allah. Allah lah yang mendatangkan itu semua, Allah lah yang memberikan itu semua. Maka itu harus kita terima dengan hati yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Selain NU dan Muhammadiyah, apakah ada aliran lain di agama Islam? Masya Allah.
NU dan Muhammadiyah ini bukan aliran. NU Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Al-Ash'ari dan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempunyai nama sebelumnya itu Muhammad Darwis. Ketika belajar di Mekah, menggali ilmu di sana, balik lagi ke Indonesia, yang mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Ini bukan aliran. NU dan Muhammadiyah adalah organisasi ataupun perserikatan yang perkumpulannya adalah pemikir-pemikir Islam atau biasa disebut dengan ijtihad. Apabila ada fatwa di sana, termasuk yang sama-sama kita maklumi beberapa waktu yang lalu, pekan yang lalu, adalah bagaimana menentukan datangnya waktu masuk 1 Ramadan. Ada yang menggunakan ru'yat, ada yang menggunakan hisab. NU dan Muhammadiyah bukanlah organisasi yang berbeda. Justru karena berbeda inilah yang menjadi kita semakin mempertebal ilmu kita, mempertebal keyakinan kita, mempertebal kondisi bangsa kita ini, bahwasanya bangsa kita pun juga tercipta juga satu dengan keadaan yang berbeda. Nah, aliran yang lain, perkara aliran yang lain selain NU dan Muhammadiyah, ini saya tidak tahu. Karena yang saya lihat ada LDII, ada tarekat dan lain sebagainya. Namun tentu ada tujuan. NU dan Muhammadiyah ada pengesahannya, itu sah oleh negara. NU dan Muhammadiyah adalah satu saudara, walaupun beda dalam berorganisasinya, tetapi mereka tetap satu juga dari tujuannya, itu ijtihad. Mengenai perbedaan, termasuk perbedaan 1 Ramadan kemarin, jangan menjadi satu perdebatan, jangan menjadi satu pertentangan. Mari kita sama-sama bijak dalam menyikapi perbedaan ini. Dengan perbedaan membuat kita semakin banyak kita belajar lagi. Ilmu hisab menghitung bulan bukan hal yang mudah. Ilmu ru'yat melihat bintang-bintang, melihat bulan 1 Ramadan, titiknya bagaimana, wujudnya bagaimana, derajatnya berapa, bukanlah satu hal yang sangat mudah kita pelajari. Kenapa? Karena di sana ada ilmu perhitungan. Nah, itu disebut dengan ilmu falak. Ilmu perhitungan, menghitung kita arah kiblat dan begitu juga sebagainya. Masya Allah. Kenapa Islam Muhammadiyah dan Islam NU berbeda aliran? Padahal satu Tuhan yang dituju. Nah, saya lagi disampaikan di sini, NU Islam tidak ada lagi Islam itu tetap satu. Kenapa ada Muhammadiyah? Kenapa ada NU? Kita lihat dulu sejarahnya. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 dan Muhammadiyah di belakang daripada NU. NU terlebih dahulu didirikan oleh Kiai Hashim Al-Ash'ari. NU dan Muhammadiyah mempunyai peran, termasuk peran kemerdekaan bangsa Indonesia sendiri. Muhammadiyah membuat satu organisasi yang disebut dengan Hizbul Watan, ataupun kita biasa dikenal di dalam Al-Quran adalah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Begitu juga NU, juga mendirikan organisasi kepemudaan di dalamnya, sehingga mempunyai peran juga dalam pergerakan Indonesia ini menuju satu kemerdekaan. Oleh karenanya, baik Islam di Muhammadiyah, baik Islam di Nahdlatul Ulama, ini tidak ada beda. Yang membedakan adalah pemikiran kita saja yang membedakannya. Apakah Muhammadiyah ini begini, apakah di NU ini begitu. Sebaiknya kita sebagai masyarakat, sebagai umat, mari kita sikapi lagi dengan bijak hal yang begini. Dan ini tidak ada paksaan. Mau ikut Muhammadiyah silakan, mau ikut Nahdlatul Ulama juga tidak masalah. Silakan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah masing-masing itu dengan aman, dengan nyaman, tanpa adanya gangguan sana sini dan yang lain sebagainya.
Wallahu alam. Diperbolehkan atau tidak seorang muslim yang merayakan Natal? Nah, ini berkaitan dengan toleransi, lakum dinukum waliyadin. Ketika ada saudara kita yang notabene-nya non muslim, mungkin barangkali ya Nasrani, Kristen, Protestan, pada saat itu merayakan hari raya Natal, ketika itu kita kalau ingin mengucapkan selamat hari Natal, lebih baik tidak usah. Karena kalau kita mengucapkan hal tersebut, maka sama saja kita merayakan agama hari raya besar tersebut. Ini toleransi yang paling sakral, paling kritis ini, toleransi yang kayak begini. Lebih baik kalau mereka sedang merayakan hari raya besar mereka, kita lebih baik diam saja. Nah, intinya adalah bagaimana kita sebagai umat muslim harus menjaga mereka berhari raya supaya menjaga hari raya mereka itu tetap aman, tetap berjalan dengan lancar. Begitu juga kita nantinya ketika kita merayakan hari raya kita, Idul Fitri, Idul Adha ataupun sholat yang lain sebagainya, mereka juga menjaga. Kalau begini kita lakukan di Indonesia, insya Allah Indonesia ini aman dan sejahtera. Tidak ada lagi yang pertikaian, tidak lagi pertengkaran dan lain sebagainya yang menimbulkan perpecahan di bangsa kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Siapa ilmuwan Islam wanita pertama? Ilmuwan Islam pertama ini banyak sebenarnya ilmuwan Islam. Kalau tokoh-tokohnya yang saya ingat cuman Fatimah yang membuat satu buku tentang perhitungan matematika, dan satu lagi lupa saya namanya, mohon maaf, itu yang bergerak di bidang ilmu perbintangan. Ya. Nah, ujung namanya astro. Nah, mungkin inilah yang disebut dengan ilmu astronomi, diambil dari nama wanita itu sendiri. Masih banyak lagi, ya. Ada Sutaiya, ada Fatimah Al-Jahri, dan ada masih banyak lagi perempuan-perempuan Islam sebagai ilmuwan. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa pertanyaan sudah kita jawab dengan baik insyaallah. Mudah-mudahan bisa diterima kepada pemirsa Share-in dimanapun berada. Inilah beberapa question and answer yang dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.